Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik bersama saya Kusdarini, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bekasi dari SDN Mekarsari 01 dan bersama rekan saya Iis Sobaria, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bekasi dari SDN Karangasi 10, dan rekan saya Endah Kurniawati, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Bekasi dari SDN Setia Dharma 01. dengan fasilitator Ibu Siti Amanah MPD dan pengajar praktik Ibu Ade Mariatul Kiptiah SPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Iis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Bu ini gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, untuk hari ini Bu Iis, saya dengar Bu Iis itu akan melakukan coaching ya. Iya, Coaching. betul, Bu. Bersama coachingnya siapa Ibu? Ibu Endah, Bu. Oh, Ibu Endah ya. Terus sebelum coaching nih, Ibu saya akan menanyakan apa saja yang sudah dipersiapkan. Saya sudah menyiapkan rubrik penilaiannya, Ibu, sesuai dengan alur tirta. Yang Ya. pertama itu saya sudah menyiapkan indikator tujuannya, terus identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawabnya. Sudah semua, Ibu. Oh, bagus ya. Nah, nanti kalau misalnya sudah coaching, dari coaching tersebut, apa sih kompetensinya? Kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan ini? Dari coaching yang akan saya lakukan, saya ingin mengembangkan kompetensi present, terus mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot untuk coach saya, Bu. Nah, ya. Nah, itu kan ada 3 kompetensi tadi ya, Bu ya. Dari ketiga kompetensi ini, ada bagian mana nih yang akan dikembangkan? Saya akan lebih spesifik untuk mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot untuk coach saya, Bu. Ya, ya. Berarti ngacu ke indikator juga ya. Nah, dari coaching ini pun indikatornya berarti ketercapaian pengembangan yang apa nih yang ingin dituju? Keinginannya seperti apa? Indikator ketercapaiannya dari mengajukan pertanyaan berbobot ini, jadi coach saya itu bisa saya arahkan untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga saya bisa menggali ide-ide untuk sebagai solusi dari permasalahannya tersebut, Ibu. Oh iya, berarti nanti Ibu lebih spesifik lagi ya, menggali ide-ide dari coach yang Ibu coaching hari ini ya. Iya, betul. Nah, kalau begitu silakan dimulai saja prosesnya. Iya, terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih Bu Rini. Selamat siang Bu Iis. Selamat siang, Bunda. Apa kabar, Bunda? Alhamdulillah baik Bu Iis. Bagaimana kabarnya hari ini, Bunda? Alhamdulillah sih hari ini berjalan dengan baik Bu. Kira-kira dari pertemuan ini kayaknya Bunda nih ada yang ingin dibicarakan dengan saya nih. Saya juga menangkap kegelisahan dari Bunda. Kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada saya, Ibu? Betul Bu Iis, begini Bu, saya di sini ingin berdiskusi dengan Bu Iis untuk mencari solusi tentang masalah yang sedang saya hadapi. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari pertemuan ini, Bu? Yang saya harapkan hari ini yaitu murid saya di kelas itu tidak aktif Bu. Yang Ibu harapkan dari pertemuan kita hari ini, Bu? Kira-kira apa yang Ibu ingin dapatkan nih dari coaching kita kali ini, Bu? Oke, baik, saya ingin meningkatkan pembelajaran di kelas terhadap murid-murid saya, itu Bu. Kalau boleh tahu, bisa diceritakan Ibu kondisinya seperti apa saat ini di kelas Ibu? Ya, pada saat ini memberikan materi pembelajaran di kelas itu siswa kurang antusias Bu dalam mengikuti pembelajarannya. Jadi murid-murid Ibu itu kurang antusias ya, Bu ya? Tidak aktif di kelas begitu ya, Bu ya? Betul Bu. Yes. Kalau boleh diceritakan Ibu, situasi ideal apa yang ingin Ibu inginkan dari kelas Ibu, Bu? Ya, saya menginginkan anak-anak itu atau murid-murid aktif dalam kegiatan pembelajaran di kelas Bu. Kalau misalnya nih yang ingin Ibu terapkan, aktifnya tuh seperti apa, Bu?
aktifnya itu dalam kegiatan pembelajaran itu saya meminta murid-murid itu dalam belajar itu mereka itu membuka buku pelajaran, kemudian saya memberikan pembelajaran di kelas dan mengajak murid-murid saya itu untuk tanya jawab, melakukan tanya jawab. Ibu berarti di kelas Ibu sudah melakukan pembelajaran sudah dengan baik ya Bu ya, dengan membuka buku pelajaran dan juga menerangkan, dan ada juga dengan metode tanya jawab ya Bu ya. Kira-kira nih kemampuan apa yang Ibu miliki, yang kekuatan apa yang Ibu miliki agar Ibu tuh bisa meningkatkan kemampuan Ibu sehingga membuat murid-murid Ibu itu lebih aktif di dalam pembelajaran Ibu? Selama ini yang sudah saya lakukan itu mengajak murid-murid untuk aktif, kemudian kegiatan pembelajaran di kelas itu melakukannya secara pendekatan dan mencari solusinya. Berarti Ibu sudah melakukan pendekatan ya Bu ya dengan murid-murid Ibu dan juga sudah mencari solusi. Ada lagi Bu yang bisa Ibu kembangkan Ibu agar murid-murid Ibu itu lebih antusias dalam belajar Bu? Saya ingin menerapkan metode pembelajaran yang lebih menarik supaya pembelajaran di kelas itu murid-murid itu menjadi lebih bersemangat lagi. Gitu. Kira-kira apa yang sudah Ibu siapkan Ibu untuk melaksanakan rencana Ibu tersebut Bu? Saya di sini mempersiapkan membuat materi pembelajaran yang saya buat di aplikasi Canva Bu. Dan kemudian mengajak murid-murid tersebut itu untuk melihat tampilannya itu dengan menggunakan Infocus. Selanjutnya menyiapkan media pembelajaran yang menarik serta yang dilaksanakan saat itu Bu. Berarti Ibu sudah akan merencanakan membuat materi itu dengan aplikasi Canva dan juga metode-metode lain yang lebih menarik ya Bu ya. Kira-kira Bu, dari yang akan Ibu laksanakan itu, kriteria apa sih yang Ibu ingin bangun pada kegiatan pembelajaran itu Bu? Ya, yang ingin saya bangun kriterianya yaitu anak-anak dapat menjawab soal yang saya berikan, kemudian melakukan diskusi dengan kelompoknya sehingga anak-anak itu menjadi atau memiliki rasa ingin tahunya tinggi Bu. Jadi Ibu ingin dari apa yang sudah Ibu rencanakan itu membangun rasa ingin tahu anak-anak lebih tinggi lagi ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, dari yang Ibu rencanakan tadi, apakah bisa berjalan dengan baik Ibu? Insya Allah Bu dapat berjalan dengan baik. Kemudian di sini juga saya akan mempersiapkan dengan matang sebelum melakukan kegiatan pembelajaran berlangsung. Kemudian menyiapkan media pembelajaran untuk melakukan metode diferensiasi konten. Kemudian meningkatkan antusias anak untuk paham dan pada akhirnya murid dapat aktif mengikuti pembelajaran di kelas itu. Berarti Ibu sudah akan merancang RPP berdiferensiasi konten juga ya Bu ya. Bagus sekali tuh rencana Ibu itu. Kira-kira nih Bu, dari rencana yang sudah Ibu rencanakan, siapa sih yang akan membantu Ibu untuk mewujudkan rencana itu Bu? Nah di sini saya rencananya itu mengajak rekan sejawat saya, kemudian para siswa atau murid saya untuk terlibat langsung dalam pembuatan media pembelajaran atau materi pembelajaran yang akan saya sampaikan. Berarti Ibu akan mengajak rekan sejawat Ibu ya Bu ya. Baik. Nah, karena sudah di penghujung waktu nih Bu nih, kira-kira dari coaching kita hari ini apa yang sudah Ibu simpulkan nih? Baik. Alhamdulillah dari hasil diskusi hari ini Bu, saya dapat menyimpulkan bahwa memberikan metode pembelajaran di kelas itu harus bervariasi. Kemudian dalam membuat media pembelajaran pun tentunya yang menarik agar murid-murid itu dapat semangat kembali dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Seperti itu. Bagus sekali rencana Ibu. Semoga apa yang sudah Ibu rencanakan itu dapat terrealisasi dengan baik ya Bu ya. Kira-kira nih Bu, saya ingin tahu nih progres kedepannya, apakah yang Ibu rencanakan itu akan berjalan atau tidak, bagaimana nih Bu caranya?
biar saya tahu nih prospek kedepannya nih Bu. Ya, rencananya minggu depan Bu, saya ingin bertemu dengan Bu Is kembali, Oh, menyampaikan iya. hasil pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas Bu. Oh, baik. Berarti kita ketemu seminggu lagi ya Bu ya. Siap Ibu. Iya, saya siap mendengarkan cerita Ibu lagi nih. Saya sudah penasaran nih. Dengan senang Iya. Terima kasih nih Bunda nih. Ya, sampai ketemu nih minggu depan. Saya juga terima kasih banyak Bu Is atas waktu yang diberikan hari ini. Alhamdulillah saya senang dengan diskusi kali ini saya mendapatkan solusinya. Iya, Seperti sama-sama itu. Bu. Terima kasih Bu Is. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, coaching sudah selesai ya Bu. Iya Bu, Ya. alhamdulillah coaching sudah selesai. Kalau sudah selesai, saatnya kita melakukan refleksi. Baik Ya. Bu. Kira-kira nih Bu, yang coaching yang sudah saya lakukan ini tadi bagaimana Bu menurut pengamatan Ibu? Ya, nanti akan saya berikan catatan pengamatan hari ini. Tapi sebelum mengutarakan pengamatan saya ingin coba menanyakan dulu ke Bu Iis. Untuk mencapai ketercapaian indikator yang tadi Ibu sebutkan ini, ya, ini dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira apa yang sudah Ibu lakukan ini? Iya, saya rasa sih Bu, tadi tuh saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya, sehingga coaching saya juga sudah bisa saya arahkan untuk bisa menemukan solusi dari permasalahannya, dan juga saya sudah mengarahkan untuk menemukan ide-ide baru bagaimana caranya coaching saya itu bisa menemukan lebih dari satu solusi yang dia rencanakan begitu Bu. Oh ya, baik ya. Ternyata sudah ya. Nah, kemudian untuk penghasil pengamatan saya ini ya Bu ya, sebetulnya coachingnya sudah bagus nih, pertanyaan berbobot juga sudah muncul. Tapi ada beberapa hal yang Ibu lupa tanyakan atau tidak Ibu tanyakan, yaitu tentang skalanya. Saat ini Bu Endah itu pada posisi skala berapa sampai berapa, itu harusnya tadi ditanyakan ya Bu ya. Iya. Nah, kemudian Bu Endah juga di sini tadi belum menyampaikan rencana aksi. Nah, rencana aksi belum disampaikan. Jadi itu catatan dari saya ya, semoga Ibu juga sambil bisa buat koreksi ya Bu ya. Nah, untuk selanjutnya kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan ini? Dari umpan balik yang sudah Ibu berikan kepada saya nih Bu, ternyata masih banyak hal-hal yang belum saya gali ya, potensi-potensi saya, dan saya juga perlu belajar lagi tentang cara coaching yang benar. Terus juga semoga nanti di kedepannya saya bisa mengembangkan kompetensi saya dalam kompetensi presentnya, kehadiran penuh, terus juga dengan kompetensi mendengarkan aktif, agar saya bisa memberdayakan coach saya untuk menemukan solusinya lebih baik lagi begitu Bu. Iya, baik, bagus sekali Bu ya. Nah, terima kasih, itu saya juga jadi banyak belajar dengan coaching ini. Kita tentunya akan bertemu lagi pada proses coaching selanjutnya Bu ya. Ibu, betul. Terima kasih banyak waktunya semuanya. Baik, gimana dengan Bu Is kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu. Saya dengar hari ini Ibu akan melakukan coaching dengan teman Ibu ya Bu. Betul Ibu. Dengan siapa Ibu? Kalau boleh Dengan tahu? Bu Rini Bu. Oh, dengan Bu Kebetulan Rini. hari ini saya sudah janjian dengan beliau. Oh gitu. Ya. Tapi sebelum melakukan coaching Ibu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu terkait coaching. Apakah Ibu sudah menyiapkan rubrik penilaiannya Ibu? Alhamdulillah sudah Ibu, untuk rubrik penilaian sudah saya siapkan dengan alur tirta. Sebagaimana indikatornya yaitu tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab Bu. Baik, sudah berarti ya Bu ya. Dan untuk coaching kali ini Bu nih, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan nih? Baik, dari coaching hari ini yang ingin saya kembangkan yaitu tentang present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Berarti ada 3 kompetensi yang ingin Ibu Betul. kembangkan ya. Ya. Ada present, mendengarkan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, dari 3 kompetensi tersebut nih Bu, kompetensi mana yang spesifik akan Ibu kembangkan Ibu? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini adalah dengan mendengarkan aktif supaya coach saya itu memiliki waktu lebih banyak Bu
untuk menentukan pilihan dari solusi yang dikembangkan. Oke, baik. Dari kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, mendengarkan aktif itu kira-kira indikator ketercapaiannya seperti apa, Bu? Di sini dengan coaching ini, coach saya itu dapat menemukan solusinya dari permasalahan dan memunculkan dari ide baru untuk dikembangkan. Oh, begitu. Iya, baik. Bisa dimulai coachingnya apa kita masih menunggu Bu Rini dulu, Bu? Kita alhamdulillah Bu Rini sudah datang. Oh, Bu. iya. Mari silakan Bu Rini. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Iis dan Bu Enda baik. Iya, coachingnya Ya. bisa langsung dimulai, Ibu. Baik Bu Rini, bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah saya baik Bu Enda, semoga Bu Enda juga baik ya. Amin. Nah, sepertinya hari ini Bu Rini ingin bertemu dengan saya. Ada yang ingin didiskusikan ya Bu ya? Kira-kira diskusi ke 15 menit ke depan ini tentang apa nih Bu? Iya Ibu, terima kasih waktunya. Begini nih Bu, kan kemarin baru selesai PTS dan hasilnya pun sudah saya koreksi itu untuk pelajaran matematika. Ternyata begitu dikoreksi memang ada hal yang membuat saya terenyuh. Nilai PTS matematika itu hampir di bawah KKN. Ini yang membuat hati saya harus cepat berefleksi diri apa permasalahannya begitu. Oke, baik. Hari topik kali ini adalah tentang hasil PTS yang masih di bawah KKN ya Bu. Iya Ibu. Nah, dari hasil diskusi kali ini, apa sih yang ingin Ibu dapatkan Bu? Ya, dari diskusi hari ini bertemu dengan Ibu, saya itu ingin mendapatkan solusi, ya, mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami saat ini, gitu ya Bu ya. Baik, dengan situasi belajar yang seperti apa sih Bu anak-anak sekarang ini? Ya, situasi belajar saat ini itu anak-anak memang kurang bersemangat. Jadi anak-anak itu seolah-olah tidak bisa komunikatif, gitu. Selama ini seperti itu. Baik, apa yang mempengaruhi hal itu Bu? Ya, setelah saya amati, saya sambil refleksi diri, saya mengamati sepertinya anak-anak ini memang masih banyak, malah hampir semua, mereka itu belum menguasai konsep dasar matematika. Itu untuk perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan ini mungkin yang membuat jadi pengaruh ya, mempengaruhi anak-anak mengapa nilai-nilai PTS matematika yang sekarang materinya kolom kubus dan balok itu mereka jadi tidak bisa menghitung, jadi mereka hanya seperti kelihatan bingung gitu. Oke, baik. Iya. Dari kondisi tersebut nih, berdasarkan situasi tadi, apa sih yang Bu Rini inginkan? Ya, saya ingin waktu nanti pembelajaran berikutnya paling tidak anak-anak itu bisa menghitung cepat Bu, Baik. bisa menguasai operasi hitung perkalian, pembagian, penjumlahan maupun pengurangan. Jadi mereka bisa menyelesaikan permasalahan matematika. Oke, baik. Dari keinginan tersebut nih, kira-kira apakah bisa terwujud Ibu? Ya, saya merasa yakin bisa terwujud. Baik. Kemudian kira-kira apa nih gagasannya Bu untuk mencapai keinginan tersebut? Ya, saya akan coba mengambil waktu setelah pulang sekolah, ambil waktu sedikit untuk mencongak ya Bu ya, untuk menanyakan ke anak siapa yang bisa menjawab perkalian dengan benar dan dengan cepat, dia akan kasih untuk pulang terlebih dahulu. Itu rencana saya. Mudah-mudahan itu menjadi ini ya Bu, penyemangat anak-anak untuk mengikuti pembelajaran matematika. Kemudian untuk mencapai hal tersebut, apa sih yang harus dipersiapkan sama Bu Rini? Ya, untuk mencapai hal tersebut saya coba menyiapkan video ya Bu ya, video pembelajaran yang terkait dengan operasi hitung supaya anak-anak itu merasa bisa mempelajari tidak hanya sumbernya dari saya tapi dari video tersebut. Jadi anak-anak mungkin dengan mengamati mereka bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dan bisa menyelesaikan soal dengan baik. Luar biasa nih Bu Rini sudah menyiapkan video tentang bagaimana cara menyelesaikan operasi hitung. Nah, untuk selanjutnya nih Bu, apakah bisa dipastikan hal itu dapat berjalan Bu? Saya yakin bisa dipastikan dapat berjalan dengan baik. Oke, alhamdulillah ya, semoga ya Bu ya. Nah, kalau sudah yakin nih Bu, apa sih indikator yang ketercapaiannya?
Ya, indikator ketercapaiannya saya ingin anak-anak saya bisa menyelesaikan operasi hitung dengan cepat. Itu Luar indikator biasa. ketercapaian saya. Siap, baik. Jadi ini apa yang akan dilakukan saat ini? Alternatifnya Bu, kira-kira apa nih? Ya, alternatifnya yaitu tadi saya menyiapkan video Baik. untuk yang berkaitan dengan operasi hitung. Selain itu juga dari saya sendiri nanti. Oke, baik. Dari alternatif tersebut nih Bu, kapan Ibu ingin memulai dan akan menghubungi siapa? Ya, kebetulan minggu depan itu ada pelajaran matematika. Jadi saya akan mulai langsung minggu depan dan akan menghubungi orang tua untuk tindak lanjutnya juga di rumah supaya mengulang kembali. Baik, ini luar biasa ya. Nah, dari hasil diskusi kali ini Bu, kira-kira apa sih yang dapat Ibu simpulkan? Ya, saya bisa menyimpulkan dengan pertemuan ini paling tidak saya bisa menemukan solusi permasalahan ini, bahwa untuk meningkatkan hasil belajar matematika khususnya nanti forum kubus dan balok, anak itu memang perlu yang namanya menguasai konsep dasar matematika baik perkalian, pembagian, pengurangan maupun penjumlahan. Luar biasa ya Bu, Ibu sudah dapat menyimpulkan hasil diskusi kali ini. Kemudian apa yang menjadi pandangan Ibu pada diskusi kali ini? Ya, dengan diskusi kali ini saya jadi menemukan wawasan, menemukan wawasan untuk meningkatkan hasil belajar matematika siswa saat ini. Gitu, ya. Alhamdulillah, dengan diskusi hari ini berarti Bu Rini dapat menemukan solusinya. Bagaimana semoga semuanya dapat terrealisasi dengan baik ya Bu Rini ya. Amin. Terima kasih juga waktunya ya Bu Enda. Sama-sama Bu Ya. Rini. Semangat ya Bu Siap, Rini ya. semangat. Oke, luar biasa. Baik, alhamdulillah coachingnya sudah selesai ya Bu ya. Saatnya sekarang kita melakukan refleksi nih Bu atas coaching yang sudah barusan Ibu lakukan. Dari hasil coaching tadi Bu, seperti apa sih Bu hasilnya Ibu ya? Sebelum saya mengutarakan pengamatan saya nih Bu, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu nih kepada Ibu. Kira-kira untuk mencapai indikator ketercapaian yang tadi sudah Ibu utarakan, bahwa Ibu itu akan mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif ya Bu. Pada coaching tadi apa yang sudah Ibu lakukan Bu? Baik, saya merasa sudah mendengarkan dengan aktif dan memberikan waktu banyak kepada Bu Rini, dan Bu Rini pun sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya. Dan saya sudah merasakan dan adanya peningkatan Bu dari coaching yang saya sebelumnya. Begitu, baik, luar biasa. Baik, saatnya saya menyampaikan hasil pengamatan saya ya Bu ya. Tadi coachingnya itu sudah berjalan dengan baik, sudah berjalan dengan bagus, sudah sesuai dengan alur cerita juga. Pertanyaan berbobotnya juga tadi sudah dimunculkan ya kepada coach Ibu. Namun tadi ada hal-hal sedikit ya Bu ya yang ingin saya koreksi nih. Ibu ketika tadi Ibu Rini itu menceritakan bahwa banyak muridnya itu yang nilainya kurang ya Bu ya pada saat PTS itu di bawah KKM, Ibu belum mengajukan skala nih Bu. Kira-kira kalau pada saat ini antara skala 1 sampai 10, jadi kondisinya Bu Rini itu ada di skala berapa tadi belum ditanyakan, dan juga target skala berapa yang ingin dicapai juga belum ditanyakan. Terus yang berikutnya tadi kalau saya amati nih Bu, rencana aksinya itu yang dimunculkan baru satu ya Bu ya, baru menonton video tadi pengamatan tentang operasi hitung ya. Jadi sebetulnya bisa menggali lebih dalam lagi tuh Bu tentang solusi-solusi lain yang dimunculkan untuk mengatasi masalahnya Ibu Rini. Nah, terus itu hasil pengamatan saya ya Bu ya. Nah, tentunya kita juga nih di coaching-coaching selanjutnya saya, Bu Enda juga pastinya akan belajar, sama-sama belajar Ibu ya, untuk menjadikan coaching kita itu lebih baik lagi ke depannya. Nah, untuk proses coaching selanjutnya nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan nih Bu? Oke, baik Ibu.
Mungkin tadi ketika mendapatkan umpan balik dari Bu Iis, masih banyak kompetensi yang harus saya gali. Saya akan belajar lagi untuk mendalami kompetensi kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian saya melakukan coaching selanjutnya. Semoga kemampuan coaching saya semakin lebih baik lagi, Bu. Iya, sama-sama Ibu. Saya juga akan belajar lagi untuk meningkatkan kemampuan coaching saya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya hari ini untuk mengamati proses coaching saya, dan semoga kedepannya saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih juga Ibu. Saya juga banyak belajar nih dari proses coaching Ibu. Baik, Pastinya kita akan ketemu lagi ya Bu ya di proses Siap. coaching selanjutnya. Oke, sampai ketemu Ibu di proses coaching selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Rini. Waalaikumsalam Bu Endah. Alhamdulillah, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah kabar baik. Semoga Bu Endah juga kabar baik ya. Baik, alhamdulillah. Baik, hari ini apa betul Ibu akan melakukan coaching? Betul sekali. Hari ini saya akan coaching dengan Ibu Iis. Oke, baik. Sebelum Ibu melakukan coaching, saya ingin mengajukan pertanyaan nih Bu. Apakah Ibu sudah mempersiapkan rubrik untuk penilaiannya? Baik, untuk coaching hari ini saya sudah menyiapkan rubrik penilaian sesuai dengan alur perintah, tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dari coaching hari ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, dari 3 kompetensi yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Yang akan saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, bagaimana kompetensi apa yang spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Ya, yang paling ingin saya kembangkan itu tadi yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena apa? Dengan pertanyaan yang berbobot yang saya berikan nanti bisa mengembangkan potensi dari coaching saya. Oke, baik Ibu. Dari coaching ini, nah indikator ketercapaian tujuan, pengembangan dan apa yang diinginkan Ibu? Ya, dari coaching ini nanti saya ingin coaching saya ini menemukan solusi dari permasalahan dan yang sedang dihadapi serta dapat memunculkan ide sehingga dapat dikembangkan ide-ide tersebut. Oke, baik, berarti Ibu lebih spesifik lagi mengembangkan coachingnya itu untuk berpikir dan juga menggali ide-idenya ya Bu. Ya, betul Kalau sekali. begitu silakan Ibu untuk melakukan coachingnya. Baik, terima kasih waktunya. Sama-sama Ibu. Iya. Assalamualaikum Bu Iis. Waalaikumsalam Bu Rini. Iya, gimana kabar nih hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Iya. Gimana kabarnya Bu Rini? Alhamdulillah baik juga. Tapi kayaknya Bu Iis sedang sedih nih ngajak bertemu saya. Ada apa Iya, nih? Bu, saya lagi bingung nih Bu. Aduh, kenapa nih? Bingung dengan murid-murid saya. Saya kan mengajar PAI nih Bu. Jadi di materi PAI itu kan ada Al-Quran, ada akhlak, ada fikih, ada sejarah Islam. Nah, ketika saya menyampaikan materi sejarah Islam itu banyak murid-murid saya yang kurang antusias begitu Bu, kurang bersemangat, tidak mendengarkan saya, ramai sendiri gitu Bu. Padahal saya tuh sudah menyampaikannya dengan maksimal ya, seperti orang mendongeng begitu Bu, tapi tetap saja mereka sepertinya kurang antusias begitu Bu. Oh iya ya. Dari cerita tersebut sebetulnya apa sih yang diinginkan oleh Bu Iis? Maunya apa nih? Iya, pengennya saya nih mendapatkan solusi gitu Bu. Bertemu dengan guru ini saya ingin mendapatkan solusi agar saya itu tercerahkan. Saya tidak bingung lagi, saya menentukan metode seperti apa agar anak-anak saya itu bersemangat gitu ketika mereka itu belajar tentang sejarah Islam gitu. Oh ya, bisa ditangkap ceritanya ya. Nah, coba kira-kira sebetulnya kurang antusias dan kurang bersemangatnya itu kenapa ini Bu? Iya, jadi ketika saya menyampaikan pembelajaran itu banyak anak murid saya itu mengantuk begitu, ramai sendiri, kadang mereka bercanda begitu Bu, tidak memperhatikan gitu. Saya berharap sih ketika nanti saya menemukan solusi yang tepat, mereka itu menjadi antusias dan mungkin nanti nilainya menjadi bagus-bagus begitu Bu. Oh iya iya iya. Nah,
dari cerita itu coba saya kira-kira Bu Is ini sebetulnya punya kelebihan, punya kekuatan. Coba kira-kira apa yang bisa dimanfaatkan, kelebihan dan kekuatan dari Bu Is sendiri supaya anak-anak itu tidak ramai coba. Iya, ketika saya itu belajar tentang materi Al-Quran, saya itu terkadang memakai metode matching card, picture and picture gitu. Terus juga saya pakai demonstrasi juga gitu. Tapi kok di sejarah Islam ini saya agak kesulitan begitu Bu menentukan metode apa yang harus saya pakai. Oh iya, padahal udah banyak sekali ya media yang metode yang dipakai ya. Iya. Mungkin masih bisa coba Bu cari lagi yang Ibu pikirkan lagi media lain yang pernah Ibu gunakan. Yang pernah. Iya. Pernah sih Bu, saya memakai infocus proyektor begitu Bu. Tetapi apa namanya, karena memang ketika saya menggunakan infocus itu kan agak ribet ya Bu. Jadi harus angkut-angkut alatnya dulu, proyektornya, terus juga harus angkut kabel panjangnya, laptopnya. Jadi ketika saya melakukan KBM di lantai 2 itu agak kesulitan begitu Bu. Jadi saya memang jarang sekali memakai media infocus itu, walaupun di kantor ada alatnya gitu Bu. Oh iya, berarti intinya dengan menggunakan yang tadi itu justru malah membuat anak-anak senang ya Bu ya? Iya Bu. Istilahnya. Reaksinya bagaimana tuh? Iya Bu, memang ketika saya menggunakan infocus itu anak-anak antusias Bu. Nah, iya. Jadi mereka tuh memperhatikan, terus juga tidak ada yang mengobrol. Terus juga ketika saya memutarkan video pembelajaran, mereka itu fokus ke video yang saya perlihatkan gitu Bu, tidak ramai sendiri gitu. Iya. Tapi ya begitu, karena memang terkendala dengan harus mengangkut-angkut alatnya gitu, jadi ya jarang sekali Bu saya menggunakan itu. Iya, berarti kan sebetulnya itu bagus ya tadi ya, meningkatkan antusias anak. Nah, selain itu ada lagi nggak kira-kira yang bisa dilakukan Ibu? Iya, saya ini kan baru belajar Canva nih Bu, Iya. baru belajar Canva. Mungkin nanti saya akan mencoba membuat materi sejarah Islam itu dengan menggunakan Canva begitu Bu. Kan kalau Canva itu animasinya banyak ya Bu ya. Iya, terus juga mungkin bisa kalau misalnya tidak dengan Canva bisa juga dengan PowerPoint begitu. Ya semoga aja nanti dengan Canva atau mungkin nanti juga saya coba lagi aja ya pakai video pembelajaran dengan fokus begitu Bu, nanti bisa saya gabungkan. Iya. Semakin menarik ya. Nah, kira-kira kapan nih bisa terrealisasi dari rencana Ibu tadi? Inginnya sih minggu depan Bu, karena minggu depan itu kan pertemuan kedua saya belajar tentang sejarah Islam Ibu ke anak-anak. Jadi masih ada 2 pertemuan lagi gitu. Jadi insya Allah minggu depan saya akan memulai ide saya nih Bu. Ya, nanti dalam memulai itu kira-kira ada tidak Bu rekan kerja yang bisa membantu Ibu itu? Ada Bu, penjaga sekolah saya. Iya, saya akan minta tolong tuh pada beliau untuk menolong saya, membantu saya untuk mengangkat alatnya dan juga untuk memasangkan itu gitu Bu. Biar saya itu tidak menyita banyak waktu gitu. Jadi biar langsung cepat dipakai alatnya begitu. Iya, ada targetnya kira-kira seberapa lama nih targetnya selesainya nih Bu? Karena materi ini hanya 3 kali pertemuan. Pertemuan pertama itu anak-anak kurang fokus, mungkin di pertemuan kedua dan ketiga nih Bu, 2 minggu lagi insya Allah saya maksimalkan ya Bu ide saya ini. Ya, bagaimana kalau 1 minggu gimana nih Bu? Iya, insya Allah minggu depan akan saya mulai Bu. Bagus. Dan mudah-mudahan progresnya sudah terlihat nih Bu di minggu depan ya Bu. Oke, itu mungkin waktunya karena sudah habis ya Bu. Iya. Minggu depan kita ketemu lagi, nanti kita Ibu ceritakan progresnya sampai di mana. Iya, Ya. terima kasih banyak nih Bu atas Ya. waktunya sudah meng-coaching saya nih. Saya jadi tercerahkan, jadi punya ide-ide yang tadi tidak sempat terpikirkan oleh saya gitu Bu. Saya sekarang jadi tercerahkan dan punya ide gitu. Alhamdulillah, selamat kembali bekerja kembali. Terima kasih Bu. Ya. Sampai ketemu minggu depan ya Ibu. Siap, sampai ketemu lagi. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini ya, untuk coachingnya. Saya sangat apa namanya
membawa antusiasnya ya Bu ya dalam mengikuti coaching kali ini. Baik, alhamdulillah nih Bu Rini, coaching hari ini sudah Ibu laksanakan dengan baik, dan mari kita refleksikan untuk coachingnya. Nah, Ya, bagaimana Bu hasil coaching saya hari ini? baik, sebelum saya melakukan atau mengutarakan pengamatan saya hari ini, sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Bu Rini itu tentang untuk pencapaian indikator ketercapaiannya pada pengembangan coaching. Dan tadi Ibu sudah menyebutkan bahwa pengembangan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira apa nih yang sudah Ibu lakukan? Iya, saya sudah melakukan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Iis, dan Ibu Iis pun sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Sudah kelihatan ada peningkatannya. Luar biasa, baik Ibu. betul. Nah, dari sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan saya. Tadi sudah saya catat ya Bu. Tadi coachingnya sudah bagus nih Bu, luar biasa. Ibu bisa memberikan solusi kepada Bu Iisnya ya. Kemudian Bu Iisnya juga dengan luar biasa mendapatkan solusinya. Kemudian pertanyaan berbobot terkait tujuan yang sudah diajukan kepada coach Ibu. Namun ketika tadi Bu Rini menceritakan bahwa muridnya kurang antusias, maaf Bu Iis ya, bukan Bu Rini. Ketika melakukan pembelajaran sepertinya Ibu belum menanyakan kepada coachingnya nih skala 1 atau 10 sampai 10 ya. Saat ini ada di posisi keberapa? Baik. Dan target yang ingin dicapai dari skala tersebut. Nah, rencana aksi yang juga sudah diutarakan tadi itu tanggung jawab juga tadi sudah dimunculkan. Kemudian apalagi tadi ya, itu yang terjadi saat catatan saya berdasarkan pengamatan saya terhadap coaching Ibu. Tentunya di sini saya juga masih banyak belajar dan mendapatkan pelajaran coaching hari ini ya Bu ya. Nah, selanjutnya nih kira-kira proses coachingnya itu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Ya, kompetensi yang belum saya kembangkan ini ya kompetensi kehadiran penuh dan mendengarkan aktif. Nah, nanti saya akan melakukan ini di coaching-coaching selanjutnya. Oke, baik. Baik Bu Rini, tentunya kita sama-sama meningkatkan kemampuan kita dalam proses ini untuk menjadi lebih baik lagi ya Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih buat Ibu Enda yang sudah memberikan kembali pada saya. Oke, baik Ibu, terima kasih juga ya Bu. Saya juga banyak belajar dari proses coaching Ibu hari ini. Pastinya kita akan ketemu lagi nih pada proses coaching selanjutnya. Ya, Siap, Bu, ya, terima Bu Iis, kasih. ya. Baik, terima kasih buat semuanya, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.